Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa dengan kita, Pecerah Official, yang tentunya bakal mengulas atau membahas tentang sesuatu yang islami, yang tentunya bakal bermanfaat bagi kita dunia maupun di akhirat. Amin, amin, Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang santri adalah pelajar yang menimba ilmu di pondok pesantren, baik itu ilmu agama ataupun ilmu umum. Karena itu, aktivitas yang dilakukan oleh santri tentunya berbeda jauh dengan aktivitas yang dilakukan oleh pelajar biasa. Apalagi santri di zaman dahulu, yang mana mereka mempelajari ilmu dengan cara yang tidak disangka-sangka. Biasanya santri yang memiliki hubungan dekat dengan kiai itu mempelajari suatu ilmu dengan cara yang tidak disangka-sangka. Salah satunya adalah seorang santri yang bernama Ahmad, yang mana ia adalah santri dari Kyai Khalil yang terkenal akan karomah beliau. Ia bukanlah santri yang biasa mengaji kitab kuning seperti santri lainnya, tetapi di pondok ia hanya disuruh untuk memberi makan ayam peliharaan Kyai Khalil. Ia melakukan setiap hari dengan patuh, karena itu adalah arahan dari Kyai Khalil sendiri, dan ia tidak pernah melanggar perintah beliau, karena ia sangat cinta dengan Kyai Khalil. Pernah dalam suatu waktu ia telat sholat berjemaah di pondok, lalu ia dipanggil oleh Kyai Khalil untuk menghadap. Kyai Khalil menanyakan mengapa ia tidak sholat sendiri ketika ia telah jemaah, dan ia pun menjawab bahwa ia tidak tahu bacaan dalam salat tersebut. Ini menunjukkan bahwa ia agak bodoh karena ketika mondok ia hanya disuruh untuk memberi makan ayam kiai. Lalu Kyai Khalil menyuruh Ahmad untuk menirukan syahadat yang beliau ucapkan, tapi Ahmad tidak bisa menirukannya. Maka Kyai Khalil memberikan kalimat lain untuk ditirukan, yaitu kalimat beton 10 diambil 9, tinggal 1, Allahu Akbar. Kalimat tersebut bisa ditirukan oleh Ahmad, sehingga Kyai Khalil menyuruh Ahmad jika ia telat lagi sholat berjemaah, maka ia bisa melakukan sholat 3 rakaat dengan membacakan kalimat tersebut. Kemudian pada suatu ketika, Kyai Khalil melakukan ibadah haji ke Makkah, sementara Ahmad yang sedang memberikan makan ayam melihat bakyak milik Kyai Khalil tertinggal di halaman rumah beliau. Mengetahui hal ini, Ahmad menangis karena bakyak tersebut tertinggal dan ia khawatir akan keadaan Kyai Khalil di sana. Karena itu, ia berniat untuk mengantarkan bakyak tersebut kepada Kyai Khalil di Makkah. Tapi ia bingung bagaimana caranya untuk dia mengantarkan bakyak tersebut ke sana, karena jaraknya sangat jauh antara Madura ke Makkah. Akhirnya ia memegang bakyak milik Kyai Khalil dan menutup mata dengan niat yang sungguh-sungguh untuk mengantarkan bakyak tersebut pada Kyai Khalil. Ia mengucapkan kalimat yang diajarkan Kyai Khalil padanya. Beton 10 diambil 9, tinggal 1, Allahu Akbar. Ajaibnya, ketika ia membuka mata, posisinya sudah berada di belakang Kyai Khalil yang ada di Mekah. Ia pun mengucapkan salam pada Kyai Khalil, dan Kyai Khalil menjawab salam yang datang dari arah belakangnya. Namun betapa terkejutnya Kyai Khalil melihat bahwa yang mengucap salam adalah Ahmad. Beliau menanyakan bagaimana caranya Ahmad bisa menyusul ke Mekah dan apa tujuannya ke sini. Ahmad pun menjawab, ia datang dengan mengucapkan kalimat yang beliau ajarkan padanya. Adapun tujuannya untuk mengantarkan bakyak Kyai Khalil yang tertinggal di dalam beliau. Kyai Khalil pun memakai bakyak yang diantarkan oleh Ahmad dan menanyakan apakah ia mau menetap dulu di Mekah bersama beliau. Namun Ahmad menolak tawaran tersebut karena ia masih harus merawat ayam milik Kyai Khalil. Akhirnya ia pulang ke Madura dengan menutup mata dan membaca kalimat tersebut. Ketika ia membuka matanya, ia sudah kembali ke pondok pesantrennya yang ada di Madura. Dari cerita ini, kita bisa melihat bahwa meskipun Ahmad itu bodoh sampai tidak tahu bagaimana untuk membaca syahadat, tapi kecintaannya pada Kyai Khalil membuat ia memiliki karomah tersembunyi yang sangat luar biasa. Itulah sedikit kisah yang dapat kami sampaikan daripada karomah-karomah yang ada atau dimiliki Kyai Haji Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bangkalan. Semoga bermanfaat.
Akhirnya, apabila ada kesalahan, baik itu dari penuturan kata-kata ataupun penyampaikan, kami mohon maaf yang tiada tara. Ihdinas siratal mustaqim, hadanallahu wa iyyakum ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik di edisi berikutnya.